Mereka hidup bersama tanpa ikatan, menjelajah benua demi konten. Namun saat tiba di India, muncul sosok yang tak terduga, ayah kandungnya. Ia membawa rahasia yang mengubah segalanya. Seluruh perjalanan mereka ternyata telah ia biayai diam-diam. Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya ia cari? Putrinya atau penebusan masa lalu? Jakarta, awal Juni. Ibu kota masih seperti biasa, macet, panas, hiruk-pikuk seolah tak pernah istirahat. Di sebuah apartemen mewah di lantai 25 kawasan Kuningan, dua sosok muda sedang bersiap untuk siaran langsung. Kamera menyala, ring light, menyilaukan wajah mereka, dan ribuan penonton menyimak. Rafael Zaki, 29 tahun. Wajahnya bersih, berpenampilan rapi, dengan tatapan tenang tapi menyimpan sesuatu yang lelah. Dulunya anak pesantren, hafal banyak surat, pernah jadi ikon remaja masjid. Tapi kini, tak ada lagi sorban, tak ada lagi sajadah di sudut kamar. Kehidupannya berubah sejak ia pindah ke Jakarta dan menjadi selebgram terkenal. Apa yang membuatnya berubah? Tak banyak yang tahu. Termasuk Maylin. Di sampingnya duduk Maylin Safa, 27 tahun. Blasteran Arab Tionghoa, cantik, tajam, dan penuh percaya diri. Ayahnya seorang pengusaha perhiasan berdarah Arab yang dikenal religius, sementara ibunya seorang misionaris Katolik keturunan Tionghoa yang aktif dalam pelayanan gereja. Maylin tumbuh dalam keluarga yang menarik, tapi juga penuh pertentangan. Sampai usia sekarang ia belum memilih, akan ikut keyakinan sang ibu atau sang ayah. Ia menjalani hidupnya dengan gaya modern, bebas, dan menghindari diskusi soal iman. Mereka tinggal bersama. Pasangan selebgram viral yang sering disebut couple goals Jakarta. Padahal kenyataannya, mereka belum menikah. Hubungan mereka abu-abu, disembunyikan dari keluarga, ditampilkan seolah sempurna di media sosial. Sore itu, setelah siaran langsung endorse produk minuman kesehatan, Maylin langsung merebahkan diri di sofa. "Zal, kamu dari tadi diem banget. Kenapa sih?" Rafael duduk di tepi ranjang, menatap kota dari balik jendela besar. "Nggak apa-apa." "Ah, masa? Aku tahu kalau kamu lagi nggak beres." Rafael hanya menghela napas, lalu berdiri dan menuju dapur membuat kopi. Maylin mengikutinya. "Kamu mikirin keluargamu lagi ya?" "Nggak, cuman kadang aku ngerasa kita ini hidup buat apa, May? Tiap hari konten, tiap minggu project, tiap bulan ada uang. Tapi kosong." Maylin terdiam. Tatapannya menunduk. Ia merasa kata-kata Rafael mencerminkan isi hatinya juga. "Aku ngerti maksudmu," ujar Maylin pelan. "Aku juga kadang capek, apalagi soal iman. Kadang aku pengen nanya, Tuhan tuh sebenarnya mau aku ikut. Siapa? Ibu atau bapak?" Rafael menatapnya, dalam. "Kamu belum pernah milih." "Belum, karena dua-duanya bilang mereka benar, tapi aku malah makin bingung." Suasana menjadi hening. Hanya suara kota dari luar jendela yang terdengar samar, sampai tiba-tiba handphone Maylin berdering. Panggilan video dari Umar Mahdi, influencer muslim asal Turki yang mereka kenal saat kerja bareng di Bali. "Assalamualaikum," suara Umar ceria. "Waalaikumsalam, Mar. Ada apa nih? Dengar-dengar kalian lagi banyak waktu kosong, gue punya tawaran edan. Road trip Jakarta, Mekah, camper van, 6 bulan, dokumentasi full. Ada sponsor. Dan gue pengen kalian ikut." Maylin dan Rafael saling pandang, kaget. "Mekah? Lewat darat?" tanya Rafael. "Iya, bro. Lewat Sumatera, Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Pakistan, Iran, terus ke Saudi. Nggak gampang, tapi gila keren. Dan ini bukan cuma perjalanan wisata. Ini perjalanan spiritual juga. Kalian berani? Tapi, lo tahu kita bukan orang yang religius amat," ujar Maylin. "Justru itu, yang udah lurus nggak perlu dicariin jalan. Yang nyasar kayak kita-kita ini yang butuh peta." Umar tertawa, lalu mematikan panggilan. Maylin menoleh ke Rafael.
Kamu mau? Kamu? Kalau kamu ikut, aku ikut. Tapi syaratnya, 1. Apa? Selama perjalanan ini, nggak ada sandiwara, nggak ada topeng. Kita jujur tentang semuanya. Rafael diam sejenak, lalu mengangguk. Deal. Jakarta malam itu terasa berbeda. Udara tetap panas, suara klakson masih bersaut-sautan, tapi di sebuah apartemen tinggi, dua hati yang kehilangan arah akhirnya memutuskan untuk mencari. Bukan hanya tempat baru, tapi mungkin jalan pulang. Pagi itu Jakarta masih malas. Membuka mata. Langit berwarna kelabu, dan udara penuh polusi menyusup ke sela-sela jendela apartemen lantai 25. Di basement, camper van putih itu sudah siap. Mercedes-Benz Sprinter yang dimodifikasi jadi rumah berjalan. Dengan atap pop-up, panel surya di atas, interior dari kayu vinil, lemari kecil, kasur lipat, kulkas mini, hingga wastafel mungil dengan tandon air bersih. Di bodinya tertempel stiker sponsor samar dan tulisan, Journey to Makkah, Road to the Heart. Maylin berdiri memandangi mobil itu sambil menggigit bibir. Kamera vlogging tergantung di lehernya. Rafael membuka pintu belakang dan menyilakan Maylin naik lebih dulu. Tak banyak kata, hanya tarikan napas panjang dari keduanya. Camper van mulai meluncur pelan melewati tol dalam kota yang masih sepi. Langit Jakarta menyelimuti mereka dalam diam. Sepanjang jalan menuju Merak tidak ada musik. Hanya suara ban menyentuh aspal, deru angin, dan sesekali suara klakson dari truk atau bus malam yang menyalip dengan kasar. Gedung-gedung tinggi makin jarang, berganti perkampungan padat, warung pinggir jalan, dan spanduk-spanduk iklan yang warnanya mulai pudar. Di dalam camper van, Maylin memeriksa kamera dan baterai, sesekali menoleh ke Rafael. Lelaki itu tenang di balik setir, namun tatapannya kosong. Ia pernah mengenal Iman, mungkin juga pernah mencintainya, tapi kini hanya sisa-sisa cahaya yang tinggal di matanya. Maylin membuka percakapan pertama setelah hampir 2 jam. Kamu yakin mau jalan sejauh ini? Maksudku, ini bukan cuma soal fisik, tapi batin, katanya pelan. Rafael tak langsung menjawab. Matanya tetap lurus ke depan. Aku nggak yakin, tapi aku juga nggak tahu lagi mau kemana. Mereka tiba di pelabuhan Merak menjelang siang. Suasana pelabuhan penuh debu dan suara-suara keras dari petugas yang sibuk mengatur antrean kendaraan. Laut di kejauhan tampak tenang, tapi aroma asin dan solar bercampur kuat di udara. Camper van masuk ke dek kapal feri di antara truk-truk besar dan mobil keluarga. Di atas kapal, Maylin berdiri di tepi pagar besi, memandangi air kehijauan yang bergelombang kecil. Rafael menyusul, berdiri di sampingnya. Angin laut memukul rambut mereka ke belakang. Kamu percaya kita bakal sampai ke sana? Tanya Maylin tanpa menoleh. Sampai kemana? Ke Mekkah? Atau ke Jawaban? Rafael mengangkat bahu. Nggak tahu, tapi aku pengen nyoba. Setelah 1 jam menyeberang, mereka tiba di Bakauheni. Jalanan mulai berubah. Aspal tak serata, tol hutan karet dan sawah membentang di kiri kanan, dan sinyal ponsel mulai lemah. Mereka terus melaju ke utara, menyusuri Lampung dengan kecepatan sedang. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di warung sederhana, bernama Warung Nasi Ampera Ibu Siti. Tempat itu kecil, kursi-kursi kayu tua, kipas angin yang berderit, dan aroma sambal terasi yang tajam. Mereka makan nasi uduk dengan tempe goreng dan teh manis panas. Ibu pemilik warung datang membawa tambahan kerupuk. Mau kemana, nak? Tanyanya sambil tersenyum. Ke Mekkah, Bu, jawab Maylin ringan. Ibu Siti terkejut. Lo, naik mobil? Maylin tertawa kecil. Iya, Bu, road trip. Ya Allah, semoga selamat. Tapi matanya menatap keduanya dengan pelan. Udah nikah belum? Maylin terdiam. Rafael pun tak menyahut. Ibu Siti hanya tersenyum kikuk dan berlalu ke dapur. Suasana menjadi canggung. Maylin menunduk, memainkan sendok di piringnya. Dalam camper van, setelah makan Maylin meledak. Kenapa sih semua orang selalu tanya soal nikah? Emangnya cinta harus selalu dibungkus legalitas biar sah?
Rafael diam sejenak. Mungkin karena cinta yang nggak diikat, gampang pergi. Maylin mendengus. Jadi kamu nyalahin aku? Enggak, aku nyalahin diriku juga. Tak ada percakapan. Lagi setelah itu. Campervan melaju senyap. Hanya ditemani suara ban yang menyapu aspal dan langit sore yang mulai berubah jingga. Saat malam tiba, mereka berhenti di pinggiran jalan sepi dekat hutan karet. Rafael turun lebih dulu. Ia membuka laci bawah jok, mengeluarkan sajadah yang dilipat rapi. Di luar campervan, ia menggelar sajadah di tanah. Menghadap ke barat, Maylin mengintip dari jendela. "Kamu masih sholat?" tanyanya saat Rafael kembali masuk. "Kadang." "Ngapain? Kamu sendiri bilang udah jauh dari agama." Rafael menatap atap campervan, suaranya datar. "Justru karena aku masih pengen dengar suara yang dulu pernah deket. Tapi sekarang hilang." Maylin tak menjawab. Ia mengambil jurnal kecil dari tasnya, membuka halaman baru, dan mulai menulis. Hari pertama. Jakarta ke Lampung. Belum sejauh itu. Tapi rasanya seperti sudah menempuh ratusan kilometer dalam hati. Aku sadar, ini bukan soal jalan. Ini soal luka-luka yang pelan-pelan terbuka. Dan kami baru saja mulai. Di luar, suara hutan karet seperti bisikan sunyi. Campervan bergoyang lembut ditiup angin malam. Dan dalam diam itu, dua jiwa yang pernah percaya pada banyak hal, kini hanya menggenggam satu. Mereka sedang mencari. Langit padang gelap ketika campervan putih itu berhenti sejenak di SPBU pinggir jalan. Rafael duduk di belakang kemudi, matanya lelah tapi masih penuh kendali. Maylin menggeliat di jok penumpang, menarik hoodie-nya karena udara mulai dingin. "Udah, sampai mana sih kita?" tanyanya pelan, menatap layar GPS yang sudah mati karena sinyal hilang. Rafael menjawab tanpa menoleh. "Lewat Padang, sebentar lagi kita belok ke arah Pekanbaru. Malam ini sampai Dumai, besok nyebrang ke Batam." Perjalanan lewat jalan lintas barat Sumatera ternyata lebih panjang dan melelahkan dari yang mereka kira. Jalan sempit, tikungan curam, dan truk-truk besar yang mendominasi jalanan membuat campervan terus-menerus dalam kondisi siaga. Tapi di balik semua itu, ada pemandangan yang tak bisa dibeli. Lembah berkabut, desa-desa berselimut sunyi, dan masjid-masjid kecil yang berdiri di antara ladang sawit. Maylin, dengan kameranya yang selalu siap, sesekali mengabadikan momen. Tapi, ia mulai merasa sesuatu yang tidak bisa direkam oleh lensa. Tatapan orang-orang, komentar yang menggantung di udara, pakaian terbuka, rambut terurai, dan fakta bahwa ia tinggal bersama laki-laki tanpa ikatan sah. Jadi bahan bisik-bisik di setiap tempat mereka berhenti. "Zal," katanya suatu malam di dalam campervan saat berhenti di parkiran minimarket kota kecil. "Kita ini dipandang kayak dosa keliling." Rafael menoleh, duduk di seberang meja kecil campervan, cahaya lampu baca menyinari wajahnya setengah. "Karena mungkin kita memang belum bersih." "Kamu nyesel ikut ini?" "Enggak. Tapi makin jauh jalan ini, aku makin sadar, jalan pulang itu bukan ke Jakarta." Maylin menatap Rafael lama, lalu memalingkan wajahnya ke jendela. Di luar, langit gelap, dan hanya cahaya dari neon minimarket yang menyorot samar badan campervan mereka. Setelah semalam di jalan, mereka akhirnya sampai di pelabuhan Dumai. Laut terbentang tenang. Di kejauhan, lampu-lampu Batam terlihat berkilau seperti harapan yang belum tentu nyata. Di atas kapal feri menuju Batam, Maylin duduk sendirian di geladak. Angin laut menerpa rambutnya. Ia mengaktifkan kamera, tapi kali ini bukan untuk merekam, hanya untuk menatap pantulan wajahnya sendiri di layar. "Aku bahkan belum tahu agama mana yang mau aku peluk," gumamnya sendiri. "Aku belum tahu siapa Tuhanku. Tapi semua orang sudah yakin aku harus memilih sekarang." Rafael muncul dari balik pintu besi, duduk di sampingnya. Tidak berkata-kata, hanya menyerahkan segelas kopi botolan. Mereka menatap laut yang sama, dalam diam yang tidak canggung. Sesampainya di Batam, mereka langsung mencari tempat parkir campervan di pinggiran kota.
Seorang kenalan Rafael, teman SMA yang kini kerja di pelabuhan, membantu mencarikan lahan kosong dekat pantai Nongsa untuk mereka bermalam. Besok bisa nyebrang ke Singapura pakai feri penumpang, ujar teman itu. Tapi campervan nggak bisa dibawa. Kalian harus cari cara kirim logistiknya lewat kontainer. Malam itu, di pinggiran pantai Batam, campervan kembali menjadi tempat berlindung mereka. Rafael menyalakan lampu temaram, memasak mie instan di atas kompor portabel, dan Maylin menulis di jurnalnya. Kadang aku iri pada mereka yang yakin. Yakin akan surga, yakin akan neraka, yakin akan halal haram, dosa dan pahala. Aku tidak yakin apapun, kecuali bahwa aku mencintainya. Tapi mungkin itu pun bukan cinta, hanya takut sendirian. Di luar campervan, angin laut menggoyang pohon kelapa. Di dalamnya, dua manusia yang belum selesai dengan masa lalu, tapi sudah terlalu jauh untuk kembali. Cahaya kota Singapura menyambut mereka dengan terang yang tajam, seakan tak memberi ruang bagi kegelapan sedikit pun. Jalanan bersih, orang-orang berjalan cepat, dan tidak ada suara klakson bersahutan seperti Jakarta. Campervan mereka tidak bisa masuk, jadi mereka titipkan di Batam dan menyeberang sebagai pejalan kaki. Rafael membawa 2 ransel besar, Maylin menyeret koper dan tas kamera. Mereka naik MRT dari Harbourfront menuju Chinatown, tempat hostel mereka berada. Di dalam gerbong yang sepi dan dingin, Rafael menatap iklan digital yang memutar promosi kebersihan dan keamanan publik. Ia merasa asing. Negara ini kayak terlalu rapi, gumam Rafael. Maylin tersenyum kecil. Atau mungkin kamu yang terlalu berantakan. Rafael menoleh, tak suka dengan nada suara itu. Tapi ia diam. Maylin sedang dalam mood dominan, seperti biasanya saat merasa berada di tempat yang cocok dengannya. Singapura dengan segala keteraturannya, membuatnya merasa diakui. Hostel tempat mereka menginap kecil tapi nyaman. Kamar privat dengan jendela menghadap jalan sempit yang penuh lampion merah. Malam itu, mereka berjalan ke kawasan Arab Street. Di sana, Masjid Sultan berdiri megah dengan kubah emasnya yang menyala ditimpa cahaya lampu. Di sekitarnya, toko-toko halal berdampingan dengan kafe hipster yang menyajikan moktail beralkohol rendah. Maylin memotret suasana malam itu. Rafael hanya berdiri diam, menatap masjid. Pernah masuk ke dalam? Tanya Maylin. Pernah, dulu. Waktu masih yakin sama semuanya. Maylin mendekat. Kenapa sekarang enggak? Rafael mengangkat bahu. Karena yakin itu ternyata bisa hilang. Maylin menatapnya dalam. Mungkin kamu bukan kehilangan iman. Mungkin kamu cuma terluka dan marah sama Tuhan. Rafael menoleh cepat. Kamu ngomong kayak tahu isi hati orang. Maylin menyipitkan mata. Ya, karena aku juga bingung. Aku juga nggak yakin. Tapi aku nggak pernah pura-pura jadi orang suci. Kamu yang dari dulu selalu pakai topeng. Rafael menghela napas panjang. Jangan mulai lagi, May. Bukan waktunya. Tapi kapan kalau bukan sekarang? Kita ini mau ke Mekkah, ke tempat yang katanya paling suci. Dan kita tidur sekasur, ngaku pasangan tapi nggak nikah, nggak tahu Tuhan siapa, dan kamu bahkan nggak mau salat. Kita ini apaan sih, Zal? Suara Maylin makin tinggi, memancing tatapan dari pejalan kaki lain. Rafael menarik tangannya, mengajak menjauh ke gang kecil di samping toko souvenir. Kita ini manusia, May. Lagi nyari arah, bukan malaikat. Lalu kenapa kamu marah tiap aku bilang aku mungkin akan ikut agama mama? Kenapa kamu langsung dingin tiap aku buka soal gereja? Rafael terdiam, tangannya mengepal. Lalu dengan suara pelan tapi jelas, ia berkata, karena kalau kamu ikut agama mamamu, kamu bakal jauh banget dari aku. Dan aku takut itu berarti kita nggak punya masa depan. Maylin menatapnya lama. Air matanya mulai menetes, tapi bukan karena kelembutan, karena kemarahan. Ia menoleh, berjalan cepat meninggalkan Rafael di gang sempit itu. Malam itu, Maylin tidur membelakangi Rafael. Tidak ada ucapan selamat malam, tidak ada pelukan, hanya udara dingin dari AC hostel yang menambah jarak di antara mereka. Keesokan harinya,
Mereka mengunjungi Gardens by the Bay. Pemandangan spektakuler dari Super Tree Grove menjadi latar belakang konten yang mereka buat. Tapi senyuman mereka di kamera tidak mencerminkan isi hati. Raphael lebih banyak diam. Maylin mulai sibuk dengan DM dari ibunya, yang mulai menyarankan untuk konseling iman di gereja kecil komunitas diaspora Indonesia di Kuala Lumpur nanti. Saat mereka duduk di taman yang sunyi, Raphael akhirnya bicara. Suaranya lelah. "Kamu tahu, perjalanan ini awalnya aku pikir akan jadi pelarian dari kekacauan Jakarta. Tapi ternyata justru semua kekacauan itu ikut numpang di dalam tas kita." Maylin menoleh cepat. "Mungkin karena kita nggak pernah betul-betul beresin isi tas kita, Zal." Raphael hanya tersenyum miris. "Atau mungkin karena kita bukan pasangan. Kita cuma dua orang yang sama-sama takut sendirian." Matahari pagi menyambut mereka di pelabuhan Port Klang. Campervan putih dengan bodi sedikit berdebu akhirnya diturunkan dari kapal kargo setelah 4 hari menyeberangi lautan dari Batam. Raphael berdiri di tepi dermaga, mengenakan topi hitam dan kacamata hitam, memandangi kendaraannya seperti menatap sahabat lama yang baru kembali dari medan perang. "Akhirnya ketemu lagi," gumamnya sambil menepuk-nepuk kap mobil. Maylin datang dari belakang dengan botol minuman dingin. "Campervan kita makin mirip kita ya. Lelah, dekil, tapi masih kuat jalan." Mereka tertawa. Perjalanan darat Malaysia pun dimulai. Campervan kembali jadi pusat kehidupan mereka. Di dalamnya, meja lipat, tempat tidur kecil di bagian belakang, dapur mini dengan kompor portabel, dan gantungan baju di sisi kiri jadi rumah mungil yang terus bergerak. Ada lilin aromaterapi yang Maylin nyalakan tiap malam, dan gantungan tasbih milik Raphael yang menggantung di kaca spion dalam. Mereka menginap beberapa malam di area parkir terpencil dekat Putrajaya. Kota administrasi penuh gedung-gedung megah dan masjid bercahaya biru. Campervan mereka parkir di bawah pepohonan rindang, tidak jauh dari danau buatan yang memantulkan bayangan menara pemerintahan. Di pagi hari, Raphael duduk di luar campervan, menyeduh kopi sambil menatap langit. "Kamu sadar enggak?" katanya pada Maylin yang masih setengah mengantuk. "Di negara ini, Islam dan Kristen kayak saudara jauh. Enggak saling peluk, tapi juga enggak saling dorong." Maylin hanya tersenyum sambil membenarkan rambutnya. Mungkin karena mereka terlalu sibuk hidup berdampingan daripada saling menang. Malam-malam di campervan penuh kehangatan. Maylin memasak sup instan, Raphael mencuci peralatan. Mereka tidur di kasur lipat berukuran kecil, saling berbagi selimut tipis sambil mendengarkan suara hujan menetes di atap campervan. Di Petaling Jaya, mereka sempat mampir ke gereja kecil komunitas Indonesia. Campervan diparkir di pinggir jalan, di bawah pohon beringin besar. Maylin masuk sendiri ke dalam gereja, sementara Raphael duduk di dalam van, membaca ulang catatan perjalanannya. Ia tak ingin ikut, tapi juga tak ingin jauh. Beberapa hari kemudian, giliran mereka mengunjungi masjid wilayah di Kuala Lumpur. Campervan mereka parkir di area publik yang disediakan untuk turis muslim. Raphael mengajak Maylin duduk di bawah pohon, jati yang rimbun di taman masjid. Di tangan Maylin, kamera kecil tetap merekam, tapi tak lagi untuk publik. Malam itu, mereka parkir di pinggiran kota Shah Alam, dekat taman rekreasi yang sepi. Raphael memasang tenda tambahan kecil di samping campervan, dan di bawah bintang-bintang, mereka membuat api unggun mini. Maylin bersandar di dada Raphael, selimut membungkus keduanya. "Zal," katanya lirih, "ya, kalau kita terus begini, kamu yakin kita bisa sampai ke Mekah?" Raphael mencium ubun-ubunnya. "Aku nggak tahu soal Mekah, tapi aku yakin malam ini surga kita ada di campervan ini." Maylin tersenyum. Gombal. "Tapi, kamu senang?" Maylin mengangguk pelan. "Banget. Aku suka kamu kalau lagi nggak ngotot soal surga dan dosa." Raphael tertawa kecil. "Kadang, aku juga pengen lupa itu semua. Tapi sayangnya, dalam hati, suara itu masih nyala." Maylin mencium bibirnya, lama. Malam itu, di dalam campervan yang sempit, mereka melebur tanpa batas. Tak ada agama, tak ada
perbedaan. Hanya cinta yang mereka yakini, walau samar. Suasana Bangkok seperti petasan yang tak pernah padam. Malam terasa siang, suara kendaraan tak berhenti. Aroma seafood panggang dan bumbu asam menyengat di tiap sudut jalan. Campervan mereka terparkir di area khusus turis di luar pusat kota. Tapi Rafael dan Maylin memilih menginap 2 malam di hostel backpacker di Khao San Road. Maylin ingin suasana baru, Rafael ikut saja. Tapi malam itu semuanya mulai berubah. Setelah makan malam di rooftop bar dengan pemandangan sungai Chao Phraya, Maylin sibuk dengan ponselnya. Scroll komentar, balas DM, tertawa pelan melihat story dari selebgram pria Thailand yang baru mereka kenal di hostel. Lucu ya dia, kata Maylin tanpa sadar. Rafael, yang sedari tadi hanya mengaduk-aduk es di gelasnya, langsung menoleh. Siapa? Namanya Ted. Dia ngajak kita ikut trip naik motor ke Chiang Rai. Seru kali ya? Rafael tak menjawab, tapi sorot matanya dingin. Maylin merasa itu, tapi pura-pura tak peduli. Di perjalanan pulang, mereka berjalan diam. Bangkok terlalu bising untuk bicara. Di kamar hostel, Rafael duduk menatap jalan dari balkon kecil. Kamu tahu, Mei, katanya akhirnya. Aku mulai ngerasa kita ini bukan pasangan. Kita ini cuma 2 konten kreator yang kebetulan cocok tidur bareng. Maylin berhenti mengganti bajunya. Menatap Rafael lewat cermin. Kenapa? Karena aku punya teman cowok baru? Karena aku ketawa sama DM orang? Kamu insecure, Zal. Rafael menoleh cepat. Bukan soal itu. Ini soal kamu gak pernah hadir. Badanmu di sini, tapi pikiranmu masih sibuk ngejar validasi dari netizen. Maylin mengangkat alis. Dan kamu? Sok suci, sok spiritual. Padahal tiap malam masih buka foto-foto mantan kamu di galeri. Aku lihat tadi siang pas kamu scroll-scroll. Suasana meledak. Kamu ngintip HP gue? Kamu pikir aku bodoh? Lebih baik bodoh daripada munafik. Kalau kamu emang belum selesai sama masa lalu kamu, kenapa kamu ajak aku ikut perjalanan gila ini? Terlalu banyak yang terlempar malam itu. Kata-kata, tatapan. Luka Maylin keluar hostel malam itu. Rafael tak mengejar. Ia hanya duduk di lantai, punggung bersandar ke pintu kamar yang tertutup. Pagi harinya, Maylin tak kembali. Rafael mencari ke rooftop, ke kafe bawah, ke gang di belakang hostel. Tak ada. Campervan masih di parkiran luar kota. Ia naik ojek online ke sana, berharap Maylin pulang sendiri. Tapi campervan kosong. Hari berganti sore. Rafael cemas. Ia menyusuri gang-gang Khao San. Tanya ke penjaga hostel lain. Bahkan ke pos, polisi turis. Tak ada hasil. Sementara itu, Maylin duduk sendiri di taman dekat Wat Arun. Menatap patung Buddha putih yang besar. Di depannya, sepasang turis tua berdoa, menyalakan dupa. Udara Bangkok panas, tapi hatinya lebih gerah. Ia menangis, bukan karena Rafael marah, tapi karena ia merasa ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Ia membuka ponsel. Tidak ada pesan dari Rafael. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Lalu notifikasi masuk. Kamu di mana? Pesan itu pendek, tapi seperti air di padang gurun. Maylin membalas. Di taman Wat Arun. Tapi aku mau sendiri dulu. Rafael membalas. Oke, campervan di parkiran Mahachai. Aku tunggu. Pulanglah kapanpun kamu siap. Malam harinya Maylin kembali. Ia naik tuk-tuk dan berjalan pelan ke campervan yang parkir di bawah pohon besar. Rafael sedang duduk di atap campervan, menatap bintang yang samar karena polusi. Ia turun dan membuka pintu. Maylin berdiri di sana. Rafael hanya bertanya, "Lapar?" Maylin mengangguk. Rafael memanaskan tom yum instan di dapur mini mereka. Mereka makan tanpa bicara. Tapi kali ini, diam itu terasa hangat. Di malam yang lembab itu, Maylin duduk bersandar ke dada Rafael di dalam campervan, di bawah kipas kecil yang berputar lambat. Zal, ya? Aku gak pernah mau ninggalin kamu. Aku cuma takut kamu juga akan ninggalin aku nanti. Jadi aku lari duluan. Rafael mengecup keningnya. Aku juga takut, tapi lebih takut kehilangan kamu. Dan malam itu, meski belum selesai, luka mereka menemukan perban pertama.
Jalan sempit berliku itu seperti ular batu yang merayap di perbukitan Laos. Di kiri jurang hijau menganga, di kanan tebing tanah merah yang licin oleh kabut pagi. Camper van mereka pelan menanjak, mesinnya menderu berat. Di luar hanya suara jangkrik dan gesekan daun. Sunyi. Menekan. Sudah 2 hari mereka meninggalkan Bangkok. Tak banyak bicara, tapi tak lagi dingin. Hanya letih. Perbatasan Laos mereka lewati dengan visa sementara. Tak ada petugas yang benar-benar memeriksa camper van. Mereka hanya melihat, tersenyum, lalu mempersilakan. Setelah melewati kota kecil Luang Namta, camper van mereka mulai mogok di tanjakan berbatu. Bunyi kipasnya aneh, kata Rafael sambil menepi. Aku udah bilang dari kemarin, ini mobil butuh istirahat, bukan kamu aja. Canda Maylin mencoba mencairkan suasana. Tapi Rafael tidak tertawa. Mesin mendadak mati. Udara dingin pegunungan menggigit. Mereka terjebak di tengah hutan Laos. Tidak ada sinyal, tidak ada rumah penduduk. Hanya kabut, suara burung, dan kabin sempit camper van yang kini jadi satu-satunya tempat berlindung. Malam itu mereka membuat api kecil di luar mobil. Rafael mencoba memperbaiki radiator yang bocor dengan alat seadanya. Maylin duduk memeluk lutut, memandang langit yang dipenuhi bintang. Zal. Suaranya pelan. Kamu pernah ngerasa Tuhan itu diam? Padahal kamu teriak-teriak tiap hari dalam doa? Rafael berhenti mengencangkan baut. Menatap Maylin. Pernah. Sering malah. Aku juga. Tapi aku bahkan gak tahu Tuhan yang mana yang diam padaku. Rafael terdiam. Maylin melanjutkan. Kadang, aku lihat ibu berdoa dengan air mata, dan rasanya Tuhan Yesus itu dekat. Tapi di sisi lain, kadang aku kangen suara azan, kayak suara yang aku ngerti sejak kecil, tapi aku juga nggak ngerti isinya. Api unggun kecil menyala di antara mereka. Kamu tahu, kata Rafael, waktu kecil aku diajarin, Tuhan itu bukan suara, tapi getar. Dia terasa, bukan terdengar. Maylin menatapnya. Kalau gitu, kenapa sekarang kamu gak ngerasain dia? Rafael tidak menjawab. Ia hanya kembali menunduk. Dingin menusuk. Pagi harinya, camper van masih mogok. Mereka berjalan kaki menuruni bukit, menyusuri jalan setapak hingga menemukan biksu muda duduk di depan vihara kecil di kaki bukit. Biksu itu tidak bisa bahasa Inggris, tapi tersenyum hangat dan memberi isyarat air minum. Mereka duduk di bawah pohon bodhi yang rindang. Maylin melihat biksu itu bermeditasi. Matanya terpejam, damai seperti batu di dasar sungai. Aku iri, katanya. Ke siapa? Ke orang-orang yang punya Tuhan dan gak bingung sama arah. Setelah dibantu penduduk, desa dan dengan bantuan Google Translate, mereka mendatangkan seorang montir lokal. Camper van berhasil hidup kembali menjelang sore. Saat mereka kembali ke dalam camper van dan menyalakan mesin, Maylin menatap dashboard dan berbisik, "Kita hidup lagi." Rafael tersenyum. Tapi hati mereka belum benar-benar utuh. Beberapa hari kemudian mereka masuk Vietnam Utara, jalanan mulai lebih baik. Di Dien Bien Phu mereka berhenti di pinggir danau, menikmati suasana sejuk dan makanan lokal. Di malam itu, Maylin meminta Rafael memandunya berwudu. Aku belum yakin, tapi aku mau coba. Kalau Tuhan bisa dengar, aku mau. Dia dengar aku malam ini. Rafael menuntunnya dalam hening. Air danau dingin. Maylin mengusap wajahnya pelan, menahan napas, lalu tersenyum kecil. Biarin aku yang cari Tuhanku sendiri, ya. Rafael hanya berkata, aku gak akan bawa kamu ke Tuhan. Tapi aku bisa jagain kamu sampai kamu ketemu dia. Di malam yang tenang itu, camper van kembali jadi rumah. Tak mewah, tak pasti, tapi cukup. Udara Yunnan menusuk hidung. Bukan dingin, tapi kering dan tinggi. Camper van mereka menderu pelan di jalanan berliku dataran tinggi, melewati ladang teh dan sawah berundak. Maylin duduk di samping Rafael, diam. Tak ada musik hari itu. Hanya suara roda beradu dengan aspal. Mereka tiba di Kunming sore hari. Sebuah kota besar tapi tenang, modern tapi menyimpan jejak lama.
Mereka parkir di dekat Masjid Nanceng, masjid tua yang tak tampak seperti masjid. Atapnya melengkung seperti kelenteng, tapi di atasnya ada lafaz Allah dalam kaligrafi emas. Maylin menatap masjid itu lama. Unik ya, katanya. Rafael mengangguk. Ini masjid? Iya, tapi atapnya kayak kuil. Maylin mendekat, membuka kamera HP-nya. Tapi lalu menurunkannya. Ia hanya berdiri, menatap. Di halaman masjid itu, sekelompok ibu-ibu Hui sedang menyiapkan makanan berbuka. Mereka tersenyum, ramah, tapi tertutup. Tak ada suara keras, semua bergerak dalam irama pelan, rapi, damai. Dan Maylin merasa asing, tapi nyaman. Malamnya, mereka makan di dalam camper van. Rafael memasak mie instan dan telur. Maylin duduk di kursi kecil, memandangi jendela, angin dari celah ventilasi, membuat rambutnya bergerak pelan. Aku pernah tanya ke ibu, katanya tiba-tiba. Kenapa dia dulu masuk Islam? Rafael menoleh pelan, tapi diam. Katanya, karena cinta. Karena ayahku. Karena dia pikir itu akan buat ayah tetap bersamanya. Ia menarik napas. Tapi ternyata ayah selingkuh. Diam-diam nikah lagi. Di Arab Saudi. Setelah 2 tahun ibu masuk Islam. Rafael menunduk. Ia tahu cerita itu berat untuk diucapkan Maylin. Lalu, ibu keluar dari Islam. Dia bilang, aku pernah percaya pada Tuhan karena cinta manusia. Dan ternyata manusia itu bohong. Sunyi. Maylin menatap Rafael. Kamu tahu kenapa kadang aku marah tiba-tiba? Atau dingin? Atau curiga? Rafael pelan mengangguk. Karena aku takut kamu kayak ayahku. Bilang cinta, tapi suatu hari tinggalin aku demi perempuan lain yang lebih solehah. Rafael meletakkan garpu. Aku bukan dia, Maylin mengangguk pelan. Aku tahu, tapi luka itu udah tinggal di sini. Ia menepuk dadanya. Susah hilang. Keesokan harinya, mereka jalan kaki ke pasar pagi. Di sana, Maylin melihat penjual jilbab, remaja muslimah Hui yang tertawa sambil berdagang. Mereka pakai baju tradisional, dengan kerudung putih sederhana. Tak ada yang menghakimi, tak ada yang memaksa, tapi aura mereka tenang. Maylin ikut membeli kue manis, duduk di tangga Masjid Nanceng melihat dari kejauhan, tak berani masuk. Zal, kalau aku masuk Islam, tapi aku nggak bisa langsung sholat, atau hafal doa, atau nutup aurat, aku masih boleh. Rafael tersenyum kecil. May, Islam bukan perlombaan, bukan pertunjukan, tapi perjalanan. Kayak kita naik camper van. Pelan, kadang mogok, tapi tetap jalan. Maylin menunduk. Aku belum mau masuk, tapi aku mulai suka sama caranya bicara. Padaku. Pelan, halus. Kayak bisikan. Rafael tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Maylin perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka pergi dari Jakarta, Rafael merasa, mungkin Tuhan sedang mengetuk pintu itu. Pelan-pelan. Dari dalam hati Maylin sendiri. Udara Tibet menusuk tulang. Campervan mereka terparkir di kaki sebuah lereng batu, tak jauh dari biara tua yang sepi, berdiri sendiri seperti jiwanya Rafael sore itu. Maylin duduk di tangga batu, memandangi bendera doa Tibet yang berkibar di angin. Rafael sibuk membersihkan debu dari lampu campervan dengan wajah gelisah. Aku udah bilang, May, kita harus jalan besok pagi. Visa Nepal kita nggak bisa molor terus. Maylin menoleh tajam. Aku belum mau, Zal. Aku suka tempat ini. Damai. Damai buat kamu. Tapi kita nggak bisa tinggal di sini selamanya. Maylin berdiri. Kenapa sih kamu selalu terburu-buru? Kita lagi dalam perjalanan spiritual atau cuma kejar target? Rafael menahan emosi. Ini bukan soal kejar target. Ini soal realita. Campervan kita perlu dicek lagi di Nepal. Kita nggak bisa ambil risiko macet di perbatasan. Maylin menyilangkan tangan. Kamu nggak pernah mau dengar aku. Rafael mendekat. Suaranya mulai naik. Kamu juga nggak mau kompromi. Selalu mikir kamu yang paling ngerti diri sendiri.
Dan disitulah Maylin berkata lirih tapi tajam. Benar kata ibuku, orang Islam cuma bisa nyakitin. Kata-kata itu seperti meledak di kepala Rafael. Ia terdiam. Rahangnya mengeras. Dadanya naik turun. Rafael menatap Maylin dengan mata merah. Apa kamu pikir? Aku di sini buat nyakitin kamu? Maylin menggigit bibirnya. Sadar ia sudah terlalu jauh. Tapi egonya tak bisa menarik kata-kata itu kembali. Aku cuman bilang, kamu makin lama makin mirip ayahku. Mata Rafael menyipit. Tapi tak ada balasan. Ia masuk ke dalam camper van, membanting pintu kamar kecil. Maylin tetap di luar, menangis dalam diam. Malamnya, suasana mendingin. Angin Himalaya meniup lembut bendera warna-warni di luar camper van. Maylin duduk di atas kasur kecil, hanya mengenakan kaos longgar dan celana pendek. Rafael keluar dari kamar kecil dengan hoodie dan celana training. Maylin menatapnya dari kasur. Zal, Rafael berhenti, menoleh. Maylin berdiri pelan, mendekat, menyentuh dada Rafael. Aku minta maaf. Rafael menunduk, tak bicara. Maylin memeluknya dari depan, lalu mencium bibirnya. Tapi Rafael mundur. May, jangan sekarang. Maylin mengerutkan kening. Kenapa? Kamu udah gak sayang? Rafael menggeleng pelan. Aku capek, tapi bukan cuma capek badan. Aku lagi ngerasa aneh sama diri sendiri. Aku lagi mikir banyak hal. Tentang kita, tentang arah hidup ini. Maylin mundur, matanya berkaca. Kamu nolak aku? Rafael ingin menjelaskan, tapi Maylin sudah menoleh dan masuk ke dalam camper van, membanting pintu kecil di belakangnya. Lampu camper van langsung mati. Rafael menarik napas panjang. Ia keluar dan duduk di kursi lipat. Tak lama, ia gelar sleeping, bag di luar, membaringkan tubuhnya di bawah langit Tibet yang dingin. Malam itu, mereka tidur di tempat yang sama. Tapi hati mereka terasa sangat jauh. Rafael terbangun oleh suara angin menggoyang tenda kecil di luar camper van. Udara dingin menggigit wajahnya, meski sleeping bag menutupi tubuh. Ia membuka mata, menatap langit yang bertabur bintang lebih banyak dari yang pernah ia lihat di hidupnya. Di dalam camper van, Maylin tak bisa tidur. Ia gelisah menatap dinding sempit kendaraan itu. Gema pertengkaran mereka tadi sore masih terulang di kepalanya. Kata-katanya sendiri terasa kejam. Benar kata ibuku, orang Islam cuma bisa nyakitin. Ia menangis pelan, menekan wajahnya ke bantal. Tapi tak ada yang bisa ia peluk malam itu. Tak ada dada Rafael yang biasanya menenangkannya. Jam 3 dini, hari Maylin membuka pintu kecil camper van perlahan. Cahaya dari bulan memantul di kaca jendela. Ia melihat Rafael masih terbaring di luar. Tubuhnya menggigil meski tertutup sleeping bag. Zal. Suara itu lirih, hampir tak terdengar. Rafael membuka mata, setengah sadar. Ayo masuk. Udara terlalu dingin. Rafael hanya menatapnya. Lalu duduk perlahan, menggosok wajahnya. Aku gak pengen kamu sakit, lanjut Maylin. Rafael berdiri. Kaku, tapi matanya mulai melunak. Mereka masuk bersama, tak banyak kata. Di dalam camper van, Rafael duduk di kursi depan. Maylin berdiri tak jauh darinya. Diam-diam, mereka saling curi pandang lewat pantulan kaca jendela. Maylin mendekat, mengambil selimut besar, dan duduk di lantai camper van, dekat kaki Rafael. Zal, aku takut kehilangan kamu, suara Maylin parau. Kecil. Aku tahu aku ngomong kasar tadi, tapi aku juga bingung. Kamu makin jauh. Bukan cuma secara fisik, tapi kayak jiwamu mulai jalan sendirian. Rafael menghela napas dalam. Aku juga takut, May. Takut kita gak nyampe bareng. Bukan cuma nyampe ke Mekah, tapi ke arah hidup yang sama. Sunyi. Maylin meraih tangan Rafael, menggenggamnya. Kuat. Aku gak pengen kamu jadi kayak ayahku, Zal. Tapi, juga, aku gak pengen aku berubah hanya karena aku takut kehilangan kamu. Aku mau tahu, ini semua jalan siapa? Jalan Tuhan? Atau cuma bayangan yang kita cipta?
Rafael menatap mata Meilin. Lama, lalu berdiri, mengambil air minum, dan meminumnya perlahan. Ia kembali duduk, kali ini di sebelah Meilin. Kalau kita bisa lewatin ini, mungkin nanti kita benar-benar layak sampai. Mereka duduk dalam diam, tak ada pelukan, tak ada ciuman, hanya keheningan yang menyatukan kembali dua hati yang sempat retak karena luka-luka lama. Pagi harinya, campervan melaju perlahan, meninggalkan Tibet menuju perbatasan Nepal. Rafael menyetir tanpa banyak bicara. Meilin duduk di sebelahnya, memeluk lutut, menatap jendela. Tapi sekarang, di antara mereka, tak ada lagi ledakan. Hanya bara kecil yang masih hangat. Dan entah api itu akan menyala lagi, atau mati. Perjalanan ini akan menguji semuanya. Campervan itu melintasi jalanan, berkelok dari perbatasan Tibet ke Nepal, menuju lembah Kathmandu. Suasana mulai berubah. Kuil-kuil tua, bendera doa warna-warni yang menggantung di sepanjang jalan, dan wajah-wajah penduduk lokal yang mencerminkan kelelahan hidup dan ketenangan spiritual sekaligus. Tapi di dalam campervan, suasana justru semakin panas. Meilin duduk menyilang, matanya menatap Rafael dengan penuh tuduhan. Tangan kirinya menggenggam ponsel, yang beberapa menit lalu tanpa sengaja memperlihatkan pesan WhatsApp dari seorang perempuan bernama Sekar. "Sejak kapan kamu kontak-kontakan lagi sama dia?" Meilin bertanya tajam. Rafael yang sedang menyetir, melirik cepat, lalu kembali fokus ke jalan. "Bukan kontak-kontakan. Dia cuma kirim pesan. Aku juga belum bales." Meilin tertawa sinis. "Dan kamu sengaja diam? Aku mau ngomong, tapi aku nunggu waktu yang tepat." "Waktu yang tepat?" Suara Meilin meninggi. "Atau kamu tunggu sampai kita nyampe India biar bisa ketemu sama dia dengan tenang. Kamu pikir aku bego, Zal?" Rafael menginjak rem perlahan saat jalan mulai menurun. Wajahnya tegang. "Jangan bawa emosi. Aku gak ada rencana apa-apa." Meilin menggeleng keras. "Sejak kita terakhir tidur bareng, kamu berubah. Kamu tolak aku. Kamu bilang kamu lagi gak mau. Tapi ternyata bukan karena iman atau apa. Kamu nolak aku karena pikiranmu masih sama dia." Rafael menarik napas panjang, mencoba tenang. Tapi kalimat Meilin terus menusuk. "Kamu pikir aku gak ngerasa? Aku tahu. Sejak hari itu, matamu gak pernah lihat aku lagi kayak dulu. Yang kamu peluk bukan aku, tapi bayangannya." Rafael menghentikan campervan di pinggir jalan. Ia menoleh, suaranya ikut meninggi. "Mei, jangan ganggu logika kamu sendiri. Aku gak bales. Aku cuman bingung. Aku manusia. Ada luka yang belum sembuh. Tapi aku tetap di sini sama kamu, gak lari." Meilin berdiri dari kursi, tubuhnya gemetar karena amarah. "Kamu pikir aku gak luka, Zal? Sejak awal aku ikut kamu, ninggalin semua, hidup bareng kamu. Tapi ternyata aku cuma pelarian." Rafael menutup mata sejenak, menahan emosi yang naik ke dada. "Kita sama-sama luka, Meilin, tapi kita jalan bareng. Jangan bikin semua ini jadi mimpi buruk karena cemburu buta." "Cemburu?" Meilin nyaris menjerit. "Ini bukan cemburu. Ini karena kamu ngumpet-ngumpet kayak bajingan." Plak. Suara tangan Meilin menghantam dashboard campervan, membuat Rafael kaget. Ia langsung membuka pintu dan keluar, berjalan cepat menjauh. Meilin menarik napas cepat-cepat, menahan tangis, lalu membuka pintu belakang campervan dan masuk ke tempat tidur. Ia menguncinya dari dalam. Rafael duduk di tanah berumput tak jauh dari kendaraan. Malam mulai turun perlahan. Lampu kota Kathmandu mulai terlihat di kejauhan. Angin dingin menyapu, rambutnya yang berantakan. Di dalam campervan, Meilin meringkuk di balik selimut. Tapi tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan marah, bingung, dan takut. Kalau ternyata aku cuma pengganti, kenapa aku masih tinggal di sini? Batinnya menjerit dalam diam. Beberapa jam kemudian, Rafael kembali ke campervan. Ia mengetuk pintu belakang. "Mei, buka. Aku gak bisa tidur di luar Kathmandu. Ini bukan Tibet." Sunyi. Meilin. Dari dalam, suara pintu perlahan terbuka. Wajah Meilin bengkak karena menangis, tapi matanya masih menyala penuh amarah. "Masuk, tapi jangan sentuh aku."
Rafael mengangguk. Ia masuk perlahan, duduk di kursi depan. Maylin kembali meringkuk di kasur sempit mereka. Campervan itu sunyi, tapi bukan sunyi yang damai. Ini adalah sunyi yang penuh dengan kata-kata yang belum selesai, pertanyaan yang belum dijawab, dan rasa percaya yang mulai hancur. Pelan-pelan, pagi menyapa lembah Kathmandu dengan suhu yang menggigit dan cahaya keemasan yang memancar lembut dari balik pegunungan. Campervan mereka diam, seolah menyerap ketegangan semalam. Maylin berdiri membelakangi Rafael, memeluk tubuhnya sendiri sambil memandang keluar jendela. Napasnya berat, pundaknya naik turun, menahan perasaan yang selama ini dia kubur rapat-rapat. Rafael muncul dari kamar mandi kecil campervan, mengeringkan wajah. Ia melihat Maylin berdiri diam, dan tanpa pikir panjang, mencoba mendekat. Kita berangkat pagi, ini ya May. Aku udah cek rutenya, kita bisa tembus ke India sebelum malam kalau... Aku nggak ikut, potong Maylin datar. Tapi nadanya seperti pisau, Rafael terdiam. Maylin berbalik, wajahnya lelah, mata merah. Tapi bukan karena bangun tidur, melainkan karena menangis diam-diam semalaman. Aku nggak akan terusin perjalanan ini. May, jangan gitu. Kita udah sejauh ini. Aku, lanjut aja sendiri. Perjalanan konyol lo itu. Gue udah cukup pura-pura nggak tahu. Rafael mengernyit. May, ini kenapa sih? Apa maksud kamu? Maylin melangkah pelan ke arah Rafael, menatapnya dalam. Suaranya bergetar tapi tetap tajam. Gue tahu siapa Sekar. Gue tahu dia kerja di salah satu sponsor kita. Dan gue tahu lo masih simpan dia, di kepala lo, di hati lo. Rafael menghela napas pelan menahan diri. Gue niat ngomong, lo selalu niat, tapi nggak pernah jujur. Potong Maylin, suaranya meninggi. Aku nggak punya niat buruk, May. Aku nggak balas pesannya. Justru itu masalahnya. Lo diem, lo sembunyi. Gue kira selama ini kita bangun hubungan ini di atas kepercayaan. Di atas luka yang udah kita pilih sembuhin bareng. Tapi ternyata, lo masih hidup di masa lalu lo. Maylin mendekat, suaranya merendah, lebih lirih, lebih menusuk. Lo pikir selama ini gue ngajak lo tidur bareng karena nafsu doang? Karena gue gak punya iman? Enggak, Zal. Gue cuma pengen tahu, lo masih cinta sama gue atau enggak. Rafael tertunduk. Tapi lo tolak gue, terus-terusan. Gue pikir lo udah mulai berubah karena iman. Gue pikir lo mulai serius. Tapi ternyata, lo cuma lagi nyari waktu buat nemuin dia lagi di India. May, cukup. Lo gak ngerti. Benar kata ibu gue. Ucap Maylin tiba-tiba. Suaranya dingin. Orang Islam itu cuma bisa nyakitin. Rafael tersentak. Napasnya tercekat. Aku bukan Islam, May. Kalau begitu. Maylin menatapnya, matanya berkaca-kaca. Tapi dia tetap kuat. Aku sebenarnya pengen bilang dari semalam. Paman aku tinggal mau di Nepal. Adik kandung ayahku. Aku udah niat mau temui dia. Ia menahan napas, lalu berkata lirih. Aku pengen ngajak kamu ketemu dia. Aku pengen cerita semuanya. Tapi ternyata, kita gak pernah punya waktu buat ngobrol. Karena lo selalu nyembunyiin sesuatu. Mereka terdiam. Akhirnya Maylin mengambil ranselnya. Ia membuka pintu campervan. Tapi sebelum pergi, ia berbisik. Terima kasih buat semuanya, Zal. Tapi kita gak bisa lanjut kalau lo gak bisa jujur, bahkan sama diri lo sendiri. Dan pagi itu, Maylin pergi, menyusuri lorong-lorong Kathmandu yang sempit dan berdebu. Rafael berdiri membeku, menyaksikan cinta yang perlahan menjauh. Lagi, hari demi hari, Rafael mencarinya. Dari desa ke desa, kuil ke kuil, bertanya dengan wajah putus asa. Tidurnya tak pernah benar, makannya asal, pandangannya kosong, tapi hatinya dipenuhi sesal. Ia mulai percaya, Maylin benar-benar sudah kembali ke Indonesia. Hingga pada sore keempat, saat tubuhnya nyaris ambruk, seseorang menyentuh bahunya. Rafael, ia menoleh. Wajah Maylin, bersih, tenang. Tapi kali ini, berbeda. Di belakangnya berdiri seorang lelaki tua berkopiah putih. Maylin menatap Rafael, matanya teduh, tak sekeras dulu. Ini paman aku.
Aku tinggal sama dia sejak 2 hari lalu. Rafael tak berkata apa-apa. Nafasnya tercekat. Ia seperti ingin memeluk Maylin, tapi tak berani. Aku udah tahu semuanya, Zal. Dan aku udah memaafkan semuanya. Air mata Rafael jatuh pelan. Paman cerita soal ayah. Ternyata bukan ayah yang ninggalin ibu, tapi ibu yang pilih kembali ke imannya. Dan ayah memilih untuk mundur. Rafael hanya bisa menunduk. Tak sanggup menatap Maylin. Sekarang aku ngerti kenapa kamu juga mundur. Karena kadang mundur itu juga bentuk sayang. Sang paman menatap mereka berdua, lalu berkata lembut namun tegas. Aku udah Islamkan Maylin, tapi dia masih milik ayahnya. Dan sebelum aku kabarkan ke abangku di Yaman, aku minta kamu bertanggung jawab. Maylin menatap Rafael. Kalau kamu masih mau aku, nikahi aku, Zal, di sini, di Nepal. Sebelum kita lanjut ke India. Rafael tersenyum dalam tangis. Ia menggenggam tangan Maylin erat. Dan hari itu, di sebuah musala kecil di Bhaktapur, dengan saksi angin gunung dan matahari sore, Rafael menikahi Maylin. Cinta mereka tidak lagi hanya viral di layar-layar digital, tapi kini tumbuh dengan iman, luka, dan keberanian untuk saling mempercayai kembali. Campervan berderak perlahan melewati perbatasan Nepal-India, disambut hiruk-pikuk lalu lintas khas India yang semrawut tapi hidup. Klakson bersahutan, aroma rempah-rempah, keringat, dan dupa bercampur di udara panas yang menggigit. Maylin duduk di kursi penumpang, bersandar diam menatap keluar jendela. Ia mengenakan kerudung tipis yang dililit asal, bukan sebagai simbol, tapi lebih sebagai pelindung dari debu jalanan. Rafael di balik kemudi, tak banyak bicara. Tapi senyumnya sesekali muncul, dan Maylin membalas dengan lirih. Kita kayak pasangan pelarian ya, gumam Maylin akhirnya. Emang kita pelarian, sahut Rafael, setengah bercanda. Lari dari netizen, dari masa lalu, dari ekspektasi, dari diri sendiri. Maylin tersenyum kecil, tapi di balik senyum itu ada keresahan. Ia tahu India bukan sekadar lintasan. Ia ingat nama yang sempat jadi luka, Sekar, dan mereka akan mampir ke kota yang pernah menjadi tempat Sekar belajar, Varanasi. Kita ke kota mana dulu? Tanya Maylin, mencoba datar. Varanasi, jawab Rafael pelan. Ia tahu Maylin tak suka mendengarnya. Emang penting ya ke situ? Cuman mampir. Ada pesan sponsor juga di sana. Katanya, bakal ada sesi foto buat brand kita. Maylin menahan napas, tapi ia tidak protes. Tidak ingin kembali ke pertengkaran yang dulu. Mereka sampai di Varanasi malam hari. Kota tua di tepi sungai Gangga itu menyambut dengan lampu-lampu redup, nyanyian doa umat Hindu, dan api kremasi yang menyala di tepi sungai. Suasana begitu mistis. Campervan mereka diparkir tak jauh dari penginapan kecil tempat para bule biasa tinggal. Malam itu, Maylin dan Rafael saling diam. Maylin memandangi sungai, Rafael menyalakan laptop, membuka email dari sponsor. Dan di sanalah nama itu muncul. Sekar Dini Rahmawati. Gila, bisik Rafael. Ia memandang email itu, jantungnya seperti dipukul palu. Sponsor menginfokan bahwa Sekar akan menjadi fotografer untuk sesi pemotretan besok. Rafael ingin menghapus email itu dari dunia, tapi Maylin sudah berdiri di belakangnya. Jadi bener, lo emang udah janjian? Enggak, demi Allah, May. Gua nggak tahu dia yang bakal. Lo pikir gua bodoh, Zal? Lo pikir selama ini gue nggak mikir semua ini dirancang? Enggak, gua nggak tahu. Sumpah demi Allah. Jangan bawa-bawa Allah kalau lo sendiri nggak bisa jujur. Maylin menahan air mata, suaranya pecah. Aku udah nikah sama kamu, May. Aku nggak mungkin. Lo nggak mungkin. Lo nggak mungkin. Atau lo udah. Suasana di dalam campervan jadi panas. Rafael berdiri, menjauh, membanting laptop ke kasur kecil. Maylin memandangnya, dadanya naik turun. Sejak kita nikah, kamu gak nyentuh aku lagi. Kamu bahkan gak mau tidur satu selimut. Kamu kira aku gak ngerasa. Kamu kira aku gak ngerti. Lo masih hidup sama bayang-bayang dia, Zal. Lo bahkan gak pernah benar-benar ada buat gue. Rafael membalas dengan suara meninggi. Dan kamu pikir kamu lebih baik? Kamu kira hubungan kita ini bisa selamanya kalau kamu terus curiga?
Aku curiga karena lo gak pernah terbuka. Maylin menangis keras, lari keluar camper van, melewati jalanan gelap kota tua yang sunyi. Rafael ingin mengejar tapi tak tahu harus berkata apa lagi. Keesokan paginya, pemotretan tetap berjalan. Maylin hadir dengan wajah dingin, namun tetap cantik di depan kamera. Sekar muncul dengan anggun, membawa kamera mirrorless dan senyum tipis. Mereka saling menyapa. Sekar menatap Maylin dengan tatapan penuh tafsir. Maylin membalas dengan senyum sopan. "Selamat ya," kata Sekar pelan, saat Rafael dan Maylin bersiap foto bersama. "Terima kasih," jawab Maylin. Tapi tatapannya menusuk Rafael, seolah berkata, "Sekarang lo bilang jujur ke dia, atau gue yang bakal pergi." Di sela pemotretan, Maylin menarik Rafael ke sudut bangunan tua. "Gue tanya sekali lagi, lu masih sayang sama dia?" Rafael memandangi Maylin dalam-dalam. Wajahnya penuh luka, tapi matanya jujur. "Enggak, May. Yang gue sayang cuma lo. Dulu gue takut kehilangan dia, tapi sekarang gue lebih takut kehilangan lo." Air mata Maylin mengalir. Ia menggenggam tangan Rafael erat. Sekar dari jauh hanya menatap, lalu memalingkan wajah. Sore itu, usai sesi foto terakhir, Maylin menarik Rafael ke pinggir sungai Gangga. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku gak butuh kamu jadi sempurna. Aku cuma butuh kamu jujur dan tetap di sini, sama aku, di jalan ini." Walau penuh debu, Rafael menatapnya, lalu mengecup keningnya. "Aku di sini. Selalu." Mereka kembali ke camper van. Dan malam itu, tak ada lagi sekat di antara mereka. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Rafael memeluk Maylin sebagai istri. Bukan karena nafsu, tapi karena akhirnya mereka saling mengerti dan saling memilih untuk kedua kalinya. Sore itu, langit Varanasi berwarna tembaga. Camper van Rafael dan Maylin terparkir di dekat pinggiran sungai Gangga. Angin lembut berhembus, membawa aroma dupa dan bunga. Rafael sedang mengecek tekanan ban, sementara Maylin duduk di tangga camper van, sambil menatap air sungai, pikirannya jauh. Sebuah mobil hitam berhenti pelan di belakang camper van. Seorang pria keluar, berpenampilan rapi dan sederhana, mengenakan gamis putih dan peci kecil. Wajahnya lembut namun tegas, dengan garis usia yang memperlihatkan pengalaman panjang. Maylin menoleh, tubuhnya langsung menegang. "Abi." Rafael berhenti. Ia menoleh ke Maylin, lalu ke pria yang kini tersenyum lembut di hadapan mereka. "Maylin, bolehkah Abi bicara sebentar?" Maylin berdiri perlahan. Suaranya bergetar. "Apa yang Abi lakukan di sini? Ada yang perlu Abi sampaikan." "Bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk Rafael," jawab pria itu tenang. "Bolehkah kita bicara di dalam camper van?" Di dalam camper van, keheningan menekan. Maylin duduk di sofa kecil dekat jendela, Rafael di kursi kemudi yang diputar menghadap ke dalam, dan sang pria, Abdul Qadir, ayah Maylin, membuka map berisi beberapa dokumen. "Apa ini?" tanya Maylin pelan. "Ini laporan keuangan perjalanan kalian. Semua invoice dan kontrak sponsor dari awal hingga sekarang." Ia menarik napas. "Tapi sesungguhnya, semua biaya ini ditanggung oleh Abi." Maylin menatap ayahnya dengan mata membesar. "Abi? Tapi, kenapa?" Abdul Qadir tersenyum. "Lelah. Karena kamu tidak pernah mau menerima kehadiran Abi secara langsung. Karena Abi tahu, kamu akan menolak kalau tahu perjalanan ini dibiayai oleh Abi. Jadi, Abi meminjam nama beberapa sponsor, kolega, agensi, semuanya, agar tidak terlihat. Ini satu-satunya cara Abi bisa dekat denganmu, tanpa membuatmu menjauh lagi." Rafael menatap Maylin, lalu menunduk pelan. "Abi tidak pernah ingin mengatur hidupmu, Maylin. Abi hanya tak sanggup melihat anak Abi hidup jauh dari nilai yang dulu pernah Abi ajarkan. Abi tahu, kamu kecewa. Tapi Abi juga tahu, masih ada cahaya di hatimu." Maylin mulai menangis. Selama ini, Maylin pikir Abi yang meninggalkan Mami. Abdul Qadir mengangguk pelan.
Abi tidak pernah meninggalkan. Waktu itu, Mami, kamu ingin kembali pada kepercayaannya. Abi tidak bisa menjalani rumah tangga dengan dua keimanan yang bertentangan. Bukan karena Abi membenci, tapi karena Abi takut gagal membimbing keluarga. Jadi, Abi memilih pergi. Tapi bukan berarti Abi berhenti mencintai kalian. Maylin menangis dalam diam. Rafael mendekat dan memegang tangannya. Saya mencintai Maylin, Pak, kata Rafael pelan. Dan selama perjalanan ini, saya menyadari cinta saya padanya harus dibingkai oleh tanggung jawab, bukan hanya perasaan. Abdul Qadir tersenyum. Maka sekarang, Abi ingin kalian ikut ke Mekah. Abi sudah siapkan usaha travel haji dan umrah, dan tempat tinggal yang tenang. Kalian bisa tinggal dan membangun hidup baru di sana, insya Allah. Bisa naik haji tahun ini. Maylin menatap Rafael. Kita ke Mekah? Rafael mengangguk. Kita ke Mekah, tapi bukan untuk popularitas. Kita ke sana untuk benar-benar pulang. Beberapa hari kemudian, camper van yang menemani mereka, ribuan kilometer ditinggalkan dengan penuh kenangan. Mereka terbang menuju Jeddah dengan hati yang baru dan niat yang lebih kuat. Mekah menyambut mereka dalam keheningan yang menggetarkan. Mereka tinggal di apartemen sederhana yang disediakan oleh Abdul Qadir. Bisnis tour and travel bertajuk Safa Marwa Journey. Mulai mereka urus perlahan, sambil belajar kembali tentang hidup, tanggung jawab, dan cinta yang penuh ridha. Rafael memperdalam ilmu fiqih. Maylin belajar Al-Quran dan bahasa Arab. Hubungan mereka bukan lagi sekadar viralitas dan konten, tapi tentang takwa dan keikhlasan. Beberapa bulan kemudian, dengan segala proses dan bimbingan, mereka terdaftar sebagai jamaah haji. Dan di hadapan Ka'bah, Maylin menggenggam tangan Rafael, lalu berkata lirih, "Aku sekarang mengerti kenapa semua ini harus terjadi, dan aku bersyukur." Rafael tersenyum dan mencium keningnya. "Aku juga, Maylin. Kita tidak sampai ke Mekah dengan camper van, tapi kita sampai ke tempat yang lebih jauh, ke dalam hati kita sendiri." Dan langit Mekah pun bersaksi bahwa dua hati yang pernah goyah kini telah menemukan rumah.